Selamat pagi, anak-anak terkasih. Bapak berharap semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk memulai pelajaran agama hari ini. Nah, bertemu kembali dengan saya, Bapak Janes Sifotang, di pelajaran agama Katolik kelas 6 SD. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak mau mengingatkan kita kembali untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak di tengah kerumunan orang banyak. Dan paling terpenting, kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi serta sehat. Baik, hari ini kita akan mempelajari masih di bab 4 mengenai karya keselamatan Allah melalui kata-kata, tindakan, dan pribadi Yesus Kristus. Nah, jika kita perhatikan peta konsep berikut ini, hari ini kita memasuki tentang seluruh pribadi Yesus mewartakan kerajaan Allah. Pada konsep yang pertama dan kedua kemarin sudah kita bahas minggu yang lalu. Nah, sekarang kita fokus pada konsep yang ketiga, yakni seluruh pribadi Yesus mewartakan kerajaan Allah. Nah, anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan mempelajari pokok pembelajaran kita bagian C, yakni seluruh pribadi Yesus mewartakan kerajaan Allah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nantinya kamu mampu menyebutkan tokoh-tokoh idola yang kamu kagumi beserta alasannya. Yang kedua, kamu mampu menyebutkan gelar-gelar yang diberikan kepada Yesus. Dan yang ketiga, kamu mampu menyebutkan alasan pemberian gelar-gelar tersebut kepada Yesus. Nah, anak-anak yang terkasih, semua manusia pasti mempunyai idola. Bapak sendiri mempunyai idola dalam hidup saya. Jika ditanya artis yang saya idolakan, pasti saya akan menjawab Ariel Noah karena suaranya yang khas. Nah, jika ditanya tokoh rohaniwan gereja, maka saya pasti mengidolakan Paus Fransiskus yang menjadi pemimpin tertinggi dalam gereja Katolik. Dan jika ditanya lagi idola saya dalam pemerintahan di Indonesia, maka saya akan mengidolakan Bapak Presiden Joko Widodo karena kepemimpinannya yang baik. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita bahas lebih lanjut pembelajaran kita hari ini, Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan idola? Pasti kamu pernah mengidolakan seseorang, kan? Ayo, apa itu artinya idola? Baik, idola artinya seseorang yang menjadi pujaan hati kita. Yang kedua, pernahkah kamu mengidolakan seseorang? Pasti pernah, ya kan? Apakah kamu mengidolakan Bapak Janes? Kalau ada, Bapak berterima kasih banget nih. Oke, pasti pernah ya kita mengidolakan seseorang. Nah, jika pernah, apa yang kamu idolakan dari seseorang tersebut? Mungkin kita mengidolakan dari cara berpakaiannya, cara bersisirnya, cara bertutur katanya, atau berperilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu semua ada di dalam diri kamu untuk mengetahui siapa idola kamu. Baik, anak-anak terkasih, hari ini kita akan membahas secara khusus mengenai pribadi Yesus sebagai idola yang berkarya sebagai Mesias bagi hidup kita. Kehadiran Yesus di dunia tidak kalah pentingnya dengan orang-orang yang kita idolakan secara manusiawi. Pribadi Yesus sangat mempengaruhi kehidupan kita sebagai umat beriman. Anak-anak yang terkasih, dalam diri Yesus, Allah telah datang untuk bertindak menyelamatkan manusia dari segala dosa dan penderitaan melalui pewartaan dan karya-karyanya yang ajaib.
Sehingga melalui diri Yesus, manusia merasakan kehadiran Allah yang menyelamatkan. Sebab di situ ada Yesus, maka di situ pula ada keselamatan sehingga orang ingin dekat dengan Dia. Nah, anak-anak yang terkasih, Yesus adalah idola dan teladan bagi umat Kristiani yang kehadirannya selalu membawa kebaikan, sukacita, dan kebahagiaan bagi diri kita dan orang lain melalui perkataan dan perbuatannya. Nah, anak yang terkasih, mari kita saksikan video Yesus menyembuhkan orang buta. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Terdapat dalam Matius 20 ayat 29 sampai 34. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihani kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihani kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Lalu jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Anak-anak yang terkasih, seseorang memberikan gelar kepada orang lain biasanya berdasarkan kepribadiannya yang kelihatan ataupun berdasarkan tingkah lakunya sehari-hari. Jika seseorang sering berbohong, maka dia akan disebut dengan gelar pembohong. Sebaliknya, jika seseorang rajin belajar, maka ia disebut dengan sebutan anak yang rajin. Gelar tersebut diberikan berdasarkan perilaku positif atau negatif yang kita lakukan sehari-hari. Nah, anak-anak yang terkasih, Yesus juga diberi gelar oleh banyak orang yang menyaksikan karya-karyanya yang ajaib. Mulai dari berita kelahiran yang kita peringati pada setiap bulan Desember atau disebut juga dengan Natal. Kemudian pelayanan dan mujizat pada masa hidupnya sampai Ia wafat di kayu salib hingga kenaikan Yesus ke surga. Ketika kita menyaksikan bersama tentang kelahiran Yesus, maka kita menemukan gelar-gelar yang diberikan kepada Yesus, seperti gelar Mesias yang diberikan kepada Yesus yang berarti Sang Juru Selamat. Yesus juga diberi gelar Anak Allah yang Maha Tinggi. Kemudian diberi juga gelar Raja atas kaum keturunan Yakub, Anak yang Kudus, seperti yang dikatakan oleh malaikat Gabriel kepada Maria ketika menyampaikan sebuah kabar sukacita. Baik, anak-anak yang terkasih, Yesus juga diberi gelar Anak Daud dan Anak Domba Allah karena Ia mengorbankan diri demi keselamatan manusia. Baik, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui pelajaran hari ini kita mengetahui beberapa gelar istimewa yang diberikan kepada Yesus sebagai idola kita. Gelar itu diberikan sebagai pujian atas karya-karyanya yang ajaib demi keselamatan hidup manusia. Anak-anak yang terkasih, dalam kisah Yesus menyembuhkan 2 orang buta dalam Matius 20 ayat 29 sampai 34, orang buta itu menyebutkannya dengan sebutan Anak Daud, yang jelas sebutan dari Mesias. Coba masih ingat gak kita apa yang dikatakannya? Anak Daud, kasihanilah kami. Begitu kan yang dikatakannya. Mereka memohon dengan belas kasih kepada Yesus. Begitu juga ketika kita hendak memohon sebuah permohonan kepada Tuhan, kita harus sama seperti orang buta itu yang memohon dengan rendah hati, dengan nada yang lembut. Nah, anak yang terkasih, jadi dalam hal ini orang buta tersebut walau buta secara jasmani, tetapi mata hatinya
tidak buta. Di zaman sekarang ini, banyak orang yang mata jasmaninya tidak buta, tetapi mata hatinya buta dalam melihat kebaikan Allah dan dalam hal menolong sesama. Itu terbukti sekali. Bapak berharap anak-anak Bapak tidak demikian ya. Baik anak-anak yang terkasih, ketika orang buta itu dihalangi oleh orang-orang ketika ia mau mendekati Yesus, maka kita melihat bahwa ia pantang menyerah dan dia tekun untuk berseru memanggil Yesus yang ingin menjumpainya. Dari kisah ini kita dapat mempelajari bahwa ketekunan berdoa, sikap rendah hati, dan sikap pengharapan kepada Yesus dan sikap pantang menyerah harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, iman kita semakin teguh kepada Tuhan dan relasi kehidupan kita terhadap sesama semakin baik demi kemuliaan Tuhan. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita seluruhnya. Bapak mengucapkan terima kasih bagi kamu yang telah setia dan bertanggung jawab dalam memberikan respon dalam setiap pembelajaran di kolom komentar Classroom untuk memberikan kesimpulan kamu terhadap video-video pembelajaran yang Bapak berikan. Saya juga berterima kasih secara khusus kepada orang tua yang telah membimbing anak-anak kita dalam belajar. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai kita, memberikan kita rezeki, serta memberikan kita kebaikan di dalam hidup berumah tangga kita, khususnya dalam merawat anak-anak yang kita kasihi, sehingga ia tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang baik. Tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Salam dari saya, Bapak Janes Simatang. Bye-bye.